Di sepanjang pesisir barat Pulau Jawa, di mana ombak tak pernah lelah mencium bibir pantai, terhampar perkampungan-perkampungan yang hidupnya bergantung pada kemurahan laut dan kesuburan tanah. Udara di sana asin oleh garam dan wangi oleh bunga hutan. Dan setiap pagi, matahari terbit menyepuh atap-atap rumah dengan cahaya keemasan. Ini bukanlah sebuah negeri yang tertidur. Sebaliknya, ia adalah sebuah gerbang yang selalu terjaga. Tempat kapal-kapal dari negeri yang namanya hanya terdengar dalam dongeng datang dan pergi, meninggalkan sauh di perairan yang tenang. Mereka membawa sutra dari Tiongkok, wewangian dari India, dan manik-manik dari daratan yang lebih jauh lagi. Sebagai gantinya, mereka membawa pulang kepingan-kepingan perak yang kilaunya seperti cahaya bulan yang terperangkap dalam logam. Di jantung kehidupan yang ramai ini, berdirilah seorang pemimpin yang rambutnya telah memutih oleh waktu dan kebijaksanaannya diasah oleh puluhan musim. Orang-orang memanggilnya Aki Tirem, atau dengan gelar yang lebih hormat, Sang Aki Luhur Mulia. Ia adalah seorang panghulu, seorang penatua, yang kata-katanya adalah hukum dan tatapannya adalah ketenangan. Di bawah bimbingannya, rakyatnya hidup dalam kemakmuran. Tangan-tangan mereka terampil, mampu mengubah bongkahan logam kusam menjadi perhiasan yang memesona, mangkuk-mangkuk tipis, dan gagang senjata yang indah. Keahlian inilah yang menjadi sumber kekayaan mereka, sekaligus sumber kekhawatiran terbesar bagi Aki Tirem. Setiap hari, ia akan berdiri di tepi pantai, menatap cakrawala yang luas, dan dalam setiap layar kapal yang muncul dari kejauhan, ia melihat dua kemungkinan yang saling bertentangan, sebuah janji kemitraan atau sebuah bayangan ancaman. Ia tahu bahwa kekayaan yang tidak terlindungi adalah undangan bagi keserakahan. Namun, ia juga tahu bahwa menutup diri dari dunia luar adalah jalan menuju kematian yang perlahan. Isolasi akan membuat mereka tertinggal, sementara keterbukaan membawa risiko. Dilema ini adalah beban yang ia pikul dalam diam. Namun, Aki Tirem bukanlah orang yang mudah gentar. Ia memahami dunia karena darah para pengelana mengalir di dalam dirinya. Nenek moyangnya bukanlah penghuni pertama tanah ini. Mereka adalah para perantau yang datang dalam gelombang-gelombang kecil dari seberang lautan, dari tanah yang mereka sebut Suwarna Bhumi, dan bahkan lebih jauh lagi, dari sebuah tempat bernama Yawana di India. Ia adalah buah dari percampuran, bukti hidup bahwa kemampuan beradaptasi adalah kunci untuk bertahan. Karena itulah, ia adalah seorang pemimpin yang waspada, bukan yang takut, seorang ahli siasat, bukan seorang penjaga tradisi yang buta. Di antara semua harta yang ia miliki, yang paling ia jaga bukanlah tumpukan perak di gudang atau kesetiaan para prajuritnya. Hartanya yang paling berharga adalah putrinya, seorang gadis yang namanya seindah musik, Pohaci Larasati. Nama itu sendiri adalah sebuah doa. Dalam kepercayaan masyarakatnya, nama Pohaci adalah gema dari nama Dewi yang memberi mereka kehidupan. Dewi Padi yang memastikan lumbung-lumbung mereka selalu terisi. Nyai Pohaci Sanghyang Sri. Dan Pohaci Larasati adalah perwujudan dari semua itu. Ia tumbuh dengan kelembutan bunga dan kekuatan akar pohon. Ia bukan seorang putri yang disembunyikan di balik dinding, melainkan jantung dari komunitasnya. Senyumnya adalah pertanda panen yang baik, dan kesehatannya adalah cerminan dari kesejahteraan rakyatnya. Aki Tirem tahu, nasib putrinya dan nasib bangsanya terjalin dalam satu benang takdir yang tak terpisahkan. Lalu, pada suatu sore yang tenang, ketika angin laut bertiup lembut, sebuah kapal yang belum pernah dilihat sebelumnya memasuki teluk. Kapal itu lebih besar dari kapal dagang manapun, layarnya lebih megah, dan ukirannya lebih rumit. Bendera yang berkibar di puncaknya menandakan ia datang dari negeri yang kuat dan jauh, dari dinasti Palawa di India Selatan. Dari atas geladak, turunlah seorang pria. Ia melangkah dengan keyakinan seseorang yang terbiasa memberi perintah, dan matanya memancarkan kecerdasan dan ambisi yang dalam. Namanya Dewa Warman. Ia tidak datang untuk sekadar berdagang. Ia adalah seorang duta keliling, seorang diplomat yang telah melihat banyak negeri dan memahami cara kerja kekuasaan. Ia tidak datang sendiri. Di belakangnya, berbaris para pengikut yang setia, cukup banyak untuk membentuk sebuah pasukan kecil.
Kedatangan Dewa Warman adalah jawaban atas pertanyaan yang selama ini menghantui Aki Tirem. Dengan kecerdasan seorang negarawan, Dewa Warman tidak langsung memamerkan kekuatannya. Ia justru menunjukkan rasa hormat. Ia mencari Aki Tirem, sang penguasa lokal, untuk mempersembahkan hadiah dan kata-kata persahabatan. Saat mereka bertemu untuk pertama kalinya, dua dunia saling menatap. Aki Tirem dengan kebijaksanaan usianya melihat seorang pemuda yang membawa pengetahuan dan sumber daya yang bisa membangun atau menghancurkan semua yang telah ia jaga. Dewa Warman dengan ambisinya yang menyala melihat sebuah negeri yang kaya namun rapuh, sebuah permata yang menunggu untuk dipoles menjadi sebuah mahkota. Di bawah tatapan mereka, roda takdir mulai berputar. Sebuah keputusan harus dibuat di pesisir perak ini dan keputusan itu akan melahirkan sebuah kerajaan. Dewa Warman tahu bahwa untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, ia tidak bisa menggunakan pedang. Ia harus memenangkan hati. Maka ia memulai sebuah siasat yang cerdas. Ia tidak membangun benteng untuk memisahkan orang-orangnya dari penduduk lokal. Sebaliknya, ia mendorong mereka untuk membaur. Para prajurit dan pengrajin dari India itu turun dari kapal mereka dan mulai hidup di antara masyarakat pesisir. Mereka belajar bahasa setempat, mencoba makanan yang berbeda, dan menghormati adat istiadat yang ada. Langkah terpentingnya adalah ketika ia mengizinkan, bahkan mendorong, para pengikutnya untuk menikahi perempuan-perempuan pribumi. Ikatan pernikahan adalah jangkar terkuat untuk menambatkan kesetiaan. Setiap pernikahan adalah sebuah pesan yang dikirimkan langsung kepada Aki Tirem. Pesan itu berbunyi, "Kami datang bukan untuk menaklukkan, kami datang untuk tinggal. Kami ingin menjadi bagian dari kalian." Lebih dari itu, Dewa Warman tidak pelit dengan ilmunya. Ia melihat para perajin perak yang terampil itu dan menunjukkan kepada mereka teknik-teknik baru dari negerinya. Cara melebur logam dengan lebih efisien, cara mengukir dengan lebih halus. Dalam waktu singkat, kualitas perak dari pesisir itu menjadi lebih baik dan harganya pun semakin mahal di pasar internasional. Ia juga berbagi pengetahuannya tentang cara membangun pertahanan pantai yang lebih kuat dan mengatur lumbung pangan agar lebih awet. Perlahan tapi pasti, citra Dewa Warman berubah. Ia bukan lagi orang asing yang mencurigakan, melainkan seorang sekutu yang sangat berharga. Kehadirannya membawa kemakmuran, bukan ketakutan. Aki Tirem mengamati semua ini dari kejauhan, dengan mata seorang elang yang mengawasi lembahnya. Ia melihat rakyatnya semakin terbuka, ia melihat pundi-pundi kampungnya semakin penuh. Tapi di dalam kepalanya, ia sedang memainkan sebuah permainan catur yang rumit. Ia berada di sebuah persimpangan jalan. Pilihan pertama adalah mengusir Dewa Warman. Ini adalah langkah yang paling berbahaya. Dewa Warman bukan pedagang biasa, ia adalah utusan dari dinasti yang kuat. Mengusirnya bisa berarti mengundang armada perang untuk datang membalas dendam. Selain itu, ia akan kehilangan semua kemajuan yang telah dibawa oleh orang-orang asing ini. Pilihan kedua adalah membiarkan keadaan seperti ini, menjadikan Dewa Warman sebagai mitra dagang yang diistimewakan. Tapi ini juga bukan solusi jangka panjang. Aki Tirem bisa melihat api ambisi di mata menantunya. Api itu tidak akan padam hanya dengan keuntungan dagang. Cepat atau lambat, Dewa Warman akan menginginkan sesuatu yang lebih, sesuatu yang permanen, yaitu kekuasaan. Maka, Aki Tirem mempertimbangkan pilihan ketiga. Sebuah pilihan yang berani, yang berakar pada sejarah leluhurnya sendiri. Bukan menolak, bukan juga menahan, melainkan menyerap sepenuhnya. Ia akan mengikat Dewa Warman pada tanah ini, bukan dengan sumpah atau perjanjian di atas kertas, tetapi dengan ikatan yang paling suci dan tak terputuskan, ikatan darah. Ia akan menawarkan putrinya, Pohaci Larasati. Ini bukanlah sebuah tindakan menyerah. Ini adalah sebuah mahakarya strategi. Dengan menikahkan Dewa Warman dengan putrinya, sang simbol kesuburan dan jiwa dari tanah itu sendiri, ia akan mengubah sang pangeran asing menjadi bagian dari tanah ini. Anak-anak yang akan lahir dari pernikahan, mereka akan menjadi cucu-cucunya, membawa darahnya dan darah para leluhur pesisir.
Ambisi Dewa Warman yang besar tidak akan lagi menjadi ancaman dari luar, melainkan akan menjadi energi yang akan ia gunakan untuk membangun dan melindungi sebuah dinasti baru, dinasti yang berakar di tanah Akitirem. Akitirem tidak sedang menyerahkan kerajaannya, ia sedang mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih kuat dan lebih abadi. Keputusan itu telah bulat, lamaran pun disampaikan, bukan sebagai permintaan, melainkan sebagai sebuah tawaran persekutuan abadi. Dewa Warman yang telah bekerja keras untuk mendapatkan kepercayaan menerima tawaran itu dengan penuh hormat. Pernikahan antara Dewa Warman dan Pohaci Larasati bukanlah sekadar pesta. Itu adalah sebuah ritual agung yang menyatukan dua dunia. Bagi Dewa Warman, ini adalah puncak dari semua usahanya, gerbang menuju kekuasaan yang sah dan terhormat. Bagi Akitirem, ini adalah terwujudnya rencana jangka panjangnya untuk melindungi masa depan rakyatnya. Dan bagi Pohaci Larasati, ini adalah saat di mana ia harus memenuhi takdir yang terkandung dalam namanya. Ia menatap wajah ayahnya yang mulai menua, melihat kerutan-kerutan di sudut matanya yang menyimpan begitu banyak harapan dan kekhawatiran. Ia melihat tatapan rakyatnya yang memandangnya dengan penuh puja. Ia mengerti perannya sebagai Pohaci kini menuntut sebuah pengorbanan. Ia harus melepaskan kehidupan pribadinya demi kebaikan yang lebih besar. Dengan langkah yang mantap dan hati yang tabah, ia berjalan menuju pelaminan. Ketika tangannya yang halus bersatu dengan tangan Dewa Warman yang kokoh, itu bukan hanya penyatuan dua manusia. Itu adalah sebuah sumpah suci antara peradaban pendatang dan kearifan lokal, antara ambisi dan tradisi, antara masa lalu dan masa depan. Kerelaan hatinya menjadi batu fondasi spiritual di mana sebuah kerajaan baru akan segera berdiri. Tahun-tahun berlalu seperti air sungai yang mengalir tenang menuju muara. Persekutuan kampung-kampung di pesisir itu di bawah bimbingan ganda dari kebijaksanaan Akitirem dan semangat Dewa Warman tumbuh menjadi sebuah kekuatan yang disegani. Pelabuhan semakin ramai, ladang semakin hijau, dan para perajin perak bekerja tanpa henti, menciptakan karya-karya yang keindahannya termasyhur hingga ke negeri seberang. Dewa Warman, yang kini telah menjadi menantu yang dihormati, tidak pernah sekalipun mencoba untuk merebut kekuasaan dari mertuanya. Ia bertindak sebagai tangan kanan yang setia, melaksanakan setiap nasihat Akitirem dengan penuh dedikasi. Puncak dari kisah ini bukanlah sebuah perang besar atau pertarungan berdarah. Puncaknya adalah sebuah momen peralihan yang sunyi namun syarat makna. Akitirem yang tubuhnya telah rapuh dimakan usia merasa bahwa waktunya di dunia ini akan segera berakhir. Ia memandang ke sekelilingnya dan tersenyum. Ia melihat pelabuhan yang sibuk, rakyat yang hidup dalam damai, dan yang terpenting, ia melihat cucu-cucunya berlarian di halaman, anak-anak yang di dalam diri mereka mengalir darahnya dan darah Dewa Warman. Visinya telah menjadi kenyataan. Pertaruhan besarnya telah terbayar lunas. Dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh semua kepala kampung dan tetua adat, Akitirem memanggil Dewa Warman untuk maju ke hadapannya. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena usia, ia menyerahkan sebuah tongkat pusaka, simbol dari kekuasaan seorang panghulu, kepada menantunya. Momen itu adalah segel terakhir dari rencananya yang agung. Dengan memberikan restunya secara terbuka di hadapan semua orang, Akitirem telah memastikan bahwa peralihan kekuasaan akan berjalan mulus, tanpa pertumpahan darah atau perpecahan. Ia secara resmi mengubah status Dewa Warman dari seorang menantu asing menjadi seorang pemimpin yang sah, yang diterima oleh seluruh rakyat. Tidak lama setelah itu, Akitirem mangkat dengan tenang. Ia tidak ditangisi dengan kesedihan yang meratap, melainkan dihormati sebagai seorang leluhur agung yang telah mengantarkan bangsanya ke gerbang masa depan. Kini, dengan wewenang penuh di tangannya, Dewa Warman tidak menyia-nyiakan fondasi yang telah dibangun dengan susah payah oleh mertuanya. Ia mulai menyatukan kampung-kampung yang tadinya hanya terikat oleh persekutuan longgar menjadi sebuah negara yang terorganisir. Dan pada tahun 130 Masehi, ia memproklamasikan berdirinya sebuah kerajaan baru. Pemilihan nama untuk kerajaan itu adalah sebuah penghormatan yang tulus. Ia tidak menamainya dengan nama dari negerinya atau nama dinastinya. Ia menamainya Salakanagara, yang berarti kerajaan perak.
Nama itu adalah pengakuan atas jiwa dari tanah itu, sebuah penghargaan bagi keahlian utama masyarakat yang telah menerimanya dengan tangan terbuka. Ibu kotanya pun ia namai Rajatapura, Kota Perak. Dengan tindakan ini, Dewa Warman menegaskan bahwa kerajaan ini bukanlah hasil penaklukan, melainkan sebuah kelanjutan yang lebih agung dari tradisi yang telah ada. Ia kemudian menobatkan dirinya sebagai raja pertama dengan gelar yang megah, Prabu Darmalokapala Dewa Warman Aji Raksa Gapura Sagara, sang pelindung hukum dan penjaga gerbang samudra. Salakanagara pun berdiri tegak, kerajaan pertama di tanah Jawa, sebuah monumen hidup dari perpaduan dua peradaban. Sejarah mungkin akan selalu mencatat nama Dewa Warman sebagai raja pertama Salakanagara. Namun, legenda memberikan tempat yang lebih mulia bagi Akitirem. Ia tidak dikenang sebagai raja yang duduk di singgasana emas, melainkan sebagai sang arsitek di balik layar, sang leluhur pendiri yang kebijaksanaannya melahirkan sebuah kerajaan. Keabadiannya terukir bukan pada prasasti batu, melainkan pada lanskap tanah itu sendiri. Sungai yang mengalir di dekat pusat kerajaannya, sungai yang menjadi saksi bisu dari semua peristiwa itu, kelak akan dikenal orang sebagai Sungai Tirem. Pada akhirnya, warisan Akitirem adalah sebuah pelajaran tentang kepemimpinan sejati. Ia adalah seorang visioner yang melihat jauh ke depan. Ia mengerti bahwa dalam menghadapi arus perubahan yang dahsyat, kekuatan terbesar terkadang bukanlah melawan, melainkan merangkul dan mengarahkannya sesuai keinginan kita. Dengan melepaskan kekuasaan pribadinya, ia berhasil mengamankan masa depan yang jauh lebih cemerlang bagi anak, cucu, dan seluruh rakyatnya. Ia menukar sebuah takhta yang fana dengan sebuah status abadi sebagai leluhur para raja. Kisahnya menjadi mitos pendirian sebuah peradaban, sebuah bukti bahwa kebijaksanaan untuk beradaptasi adalah kekuatan yang paling utama. Dewa Warman memang yang membangun istana dan menata kerajaannya, tetapi ia membangun semuanya di atas fondasi yang telah diletakkan dengan sangat teliti dan penuh perhitungan oleh sang mertua, Akitirem, sang penghulu dari pesisir Perak.